computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat komputasional di sini? Jadi ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum memulai menulis, coding, atau pemrograman, jadi sudah direncanakan dengan baik. Maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan, dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan internet loh. Malah sebenarnya kita itu sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak lagi nih masalahnya yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu percakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu, menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan. Ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan efektif dan efisien. Nah, kalau begitu bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia perlombaan, maka untuk memudahkan pelaksanaan kamu bisa menunjuk panitia, pembagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama, seperti spray, handuk, dan lain-lain. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi adalah fokus pada informasi yang penting saja, menghilangkan detail-detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentu kamu mengalami hal dan memulai berangkat dari bus, foto bersama, makan di restoran, nginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi tidak mungkin kan kamu menceritakan semua kejadian dengan detail pada temanmu. Pasti mereka bosan. Kalau kelamaan, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk menceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Kamu buru-buru karena ibu sudah mau masak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini satu cara efisien, misalnya mulai mengambil barang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah kompleks. Lalu berikutnya, apakah cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masa sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasah. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal komputasional thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum Merdeka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking dalam BIS studi wisata. Ada 3 kelompok anak yang
akan diantarkan ke 3 tujuan yang berbeda. Bus pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. D. Manapun boleh. Soal ini diadaptasikan untuk mengetes apa kalian berpikir komputasional atau tidak. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.